Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku. Pembelajaran kelima dan keenam. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Mari kita simak bersama kisah dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Mideng Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij. Indische Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Nah, pada tabel berikut terdapat 5 kata yang sulit pada teks. Yang pertama yaitu kata ningrat, yang artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Yang kedua kata bumi putra, yaitu kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Yang ketiga kata politik, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Yang keempat kata partai, yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Dan yang kelima konsep. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Kemudian, tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf yang ada pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Pada tabel berikut, kita akan membaca gagasan pokok yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Pada paragraf kedua, terdapat gagasan pokok Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Pada paragraf 3, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan.
Pada paragraf 4, Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Pada paragraf 5, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Dan pada paragraf 6, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia.